pengalaman terkesan Bapak apa sih Pak saat itu? Ya, untuk pengalaman terkesan saya banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Ya, Bu. Halo teman-teman pemilih, selamat datang kembali di program Ngopi Virtual KPU Kabupaten Waikanan. Teman-teman pemilih, apa kabarnya? Semoga teman-teman pemilih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pemilih, saat ini bersama saya telah hadir narasumber yang merupakan salah satu dari pimpinan KPU Waikanan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Adlan Endedi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir bersama teman-teman pemilih ya Bapak ya. Ya. Gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Pak, gimana Pak virtual KPU Waikanan ini Pak? Iya, alhamdulillah ya. Artinya kita sudah ada kemajuan, kita sudah ada podcast yang kemarin langsung diresmikan oleh Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Waikanan. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita, khususnya KPU Kabupaten Waikanan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oh ya Bapak, sebelum kita berbincang tentang hukum dan pengawasan nih Pak, mungkin Bapak boleh cerita profil dan sejarah Bapak bisa bergabung dengan KPU Waikanan. Iya, saya bergabung di KPU Kabupaten Waikanan ini di akhir tahun 2017. Pada saat itu saya sebagai pengganti antar waktu Ketua KPU Kabupaten Waikanan Bapak Iskardo P. Panggar. Ya, di situ. Memang sebelumnya Bapak sudah pernah jadi penyelenggara atau memang 2017 itu baru benar jadi penyelenggara Pak? Ya, kebetulan kalau masalah jadi penyelenggara saya sejak tahun 2005. 2005? Iya, 2005. Wih, lama banget ya Pak? Kebetulan saya pernah jadi Panwascam. Panwascam. Di Kecamatan Gunung Labuhan. Panwascam itu Bawaslu bukan? Bawaslu ya, saya dulu di Bawaslu. Kebetulan anggotanya salah satu Panwaskap ya, itu Bapak Erwan Bustami. Dan dari pihak kepolisian dan kejaksaan waktu itu. Setelah itu saya menjadi PPK 2008 untuk Pilgub, dan itu 2009 untuk Pemilu, 2010 untuk Pilkada. Dilanjutkan lagi di tahun 2014 Pemilu kembali. Nah itu terakhir saya menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan karena sudah ada aturan 2 periodisasi. 2 periodisasi, nggak boleh lagi ya Nggak Pak? boleh lagi. Sebelumnya PPK di kecamatan mana Pak? Saya PPK di awal itu 2008 di Kecamatan Boibahuga. Boibahuga, memang aslinya Bapak di Boibahuga? Ya, saya dari Boibahuga. Itu dari 2005 sampai 2014. Nah, setelah itu saya 2015 menjadi asistensi KPU. Asistensi? Ada ya Pak dulu asistensi? Ada asistensi KPU dulu. Apa itu Pak asistensi? Yaitu pengawasan ya, mengawasi rekan-rekan PPK di 4 kecamatan. Kecamatan Bahuga, Boibahuga, Bumi Agung, dan Waituba waktu itu. Kita bukan saya sendiri, ada 2 teman saya lagi. Yang satu Bapak Saripudin yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan, yang satu Ble Wirne, Kecamatan Bancit. Berarti dulu ada 3 Pak asistensi? Ada 3 asistensi KPU. Oh, dulu tuh memang ada asistensi ya Pak? Iya, karena itu kami dulu tidak bisa jadi penyelenggara, mungkin penghargaan lah bagi kami ini oleh pimpinan-pimpinan KPU pada masa itu. Memang ada programnya ya Pak ya? Iya, ada programnya. 2015 asistensi selama? 1 tahapan. 1 tahapan. Saat itu apa Pak? Pilkada? Pilkada. Pilkada. Pemilihan bupati dan wakil bupati. Setelah itu 2016? 2016 saya menjadi pendamping desa. Pendamping desa. Pendamping desa 2015 sampai 2017. Itu. Tapi sebelum itu saya mengikuti kontestan ya, pemilihan kepala kampung. Ya, jadi Pak Lurah? Jadi Pak Lurah tapi gagal. Belum rezekinya di situ. Rezekinya di KPU ya Pak? Iya. Ya pas terakhir itu saya di PAW waktu itu. Kebetulan pimpinan kita Ketua KPU Kabupaten Waikanan Bapak Iskardo P. Panggar ini
diterima menjadi salah satu anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Memang saat itu pendaftaran tahun berapa Pak untuk anggota KPU itu? Itu 2015. 2015 Bapak Ya, berarti mendaftar KPU. ya KPU. Tapi kebetulan pada saat itu kita tidak masuk 5 besar, tapi kita masuk di 10 besar. Kemudian 2017. Pak Ketua daftar yang lain ya Pak ya? Iya, daftar pindah ke Bawaslu. Pindah ke Bawaslu. Kita naik. Berarti Bapak menjadi anggota ini dari 2017 2017 ya, Pak? ya. Sampai sekarang. Tapi PAW kita itu cuma 2 tahun. Nah, 2017-18. 2019 akhir kita ikut lagi pendaftaran rekrutmen lagi kan. Nah, alhamdulillah dapat diterima menjadi salah satu pimpinan KPU Kabupaten Waikanan. Apa namanya Pak? Dari dulu memang di hukum dan pengawasan ya Pak? Ya, pertama kali saya menjadi anggota KPU ini di divisi Parmas. Divisi Parmas. Dan SDM. Berarti 17-18 Parmas dan SDM. Ya, 2017-2018 Parmas dan SDM. 2019 kebetulan ada anggota KPU Kabupaten Waikanan yaitu Bapak Sukindra pindah atau menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Waikanan. Nah, ini kebetulan beliau jadi divisi hukum. Nah, itu digantikan oleh saya. Bapak baru saat pindah ke hukum. Dan kita ada pengganti antar waktu 2 orang. Karena ada Pak Sukindra dan Pak Erwan Bustami. Nah, di situ ada Bapak Winston M. Jamil dan Bapak Rohim sebagai PAW. Seperti itu. Iya, dari 2019 ya. Udah Bapak 19 ikut lagi pendaftaran. Ya, ikut lagi pendaftaran. Sampai sekarang ya sampai Pak, sekarang. Belum satu periode ya Pak ya? Ya, belum. Sampai 2024 nanti ya Pak ya? Ya, sampai 2024. Bapak bisa dibilang kan pengalaman Bapak tentang kepemiluan kan sudah luar biasa banget ya Pak ya, dari 2005 sudah menjadi penyelenggara. Nah, pengalaman terkesan Bapak apa sih Pak saat itu? Ya, untuk pengalaman terkesan saya banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Artinya di situ saya bisa menemukan kawan-kawan semua kecamatan seluruh Kabupaten Waikanan. Nah, dimanapun saya jalan bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan juga kebetulan kita juga pimpinan kita ini enak semua orangnya, welcome semua. Alhamdulillah seperti itu. Jadi seperti senior kayak Bapak Sukindra, Bapak Erwan Bustami, Bapak Iskandar Pepanggar, Bapak Darul Hafiz, dan Bapak Matson Sahiri. Dan juga sekretarisnya, welcome. Jadi kita happy lah meskipun kita baru kenal ataupun ini kita enjoy aja. Berarti sekarang juga kan banyak teman-teman yang di kecamatan lain ya Pak ya. Iya. Nggak bingung lagi mau ke Pakuan Ratu, tinggal calling aja. Iya, mau ke Kasui, bahkan saya belum pernah terbang tangkas bisa terbang tangkas kan seperti itu. Langsung ke iya, betul. Bapak, tadi kita ngobrol aja ya Pak ya. Iya. Ngopi virtual KPU Waikanan. Bagaimana kalau kita ngopi dulu? Boleh. Silakan Bapak. Iya. Kita balik lagi ya Bapak ya. Iya. Nah, sekarang lebih ke divisi hukum dan pengawasan ya Pak. Bapak kan salah satu anggota divisi hukum dan pengawasan. Sebenarnya divisi hukum dan pengawasan itu apa sih Pak? Tugas pokoknya gitu. Ya, divisi hukum ini adalah suatu divisi yang bertugas untuk mengawasi, mengkoordinasi, menyelenggarakan, memantau, supervisi, serta mengevaluasi kebijakan terkait kebijakan. Seperti itu. Berarti itu termasuk mengevaluasi kinerja internal. Iya, internal KPU khususnya. Nah, ini kan kita kan ngopi virtual kan tujuannya untuk sosialisasi ke pemilih ya Pak. Nah, peran divisi hukum dan pengawasan ini dalam pendidikan pemilih itu apa Pak? Ya, peran untuk divisi hukum jelasnya sudah jelas ada PKPU nomor 10 tahun 2018, yaitu kita sosialisasi, menyosialisasikan tentang tahapan, udah itu kita bedah regulasi, dan kita juga memberikan informasi-informasi di media sosial seperti itu. Berarti lebih ke peraturan-peraturan. Ya, peraturan dan regulasi dari KPU RI seperti itu.
Nah, kalau program kerja apa aja sih Pak yang udah dilaksanakan atau masih direncanakan saat ini? Ya, program kerja kita yang utama adalah SPIP, ya. Itu setiap bulan Setiap kita bulan. lakukan, ada rapat plenonya. Nah, ini kita lakukan. Udah itu kita ke depan akan melakukan FGD, ya, Jadi bedah regulasi dengan eksternal. Nanti kita bisa mengundang kawan-kawan Bawaslu ataupun praktisi hukum, kabak hukum, untuk Pemda atau juga dari kejaksaan. Nah, ini bisa kita ajak kerjasama dalam bidang bedah hukum tentang regulasi. tentang regulasi. Ya. Nah, kalau bedah regulasi di internal juga dilakukan rutin juga ya Pak ya? Iya, kita tetap lakukan. Di setiap itu harus dong ya. Kalau di internal ini harus kita lebih perkuat lagi untuk bedah-bedah regulasi itu. Ini merupakan penguatan SDM di internal kita seperti itu, khususnya Satker KPU Kabupaten Waikanan. Iya. Nah, Pak, kan tentu teman-teman pemilih kan ingin tahu ya Pak ya, kan selama ini yang mengeluarkan regulasi itu kan dari DPR RI atau lembaga yudikatif atau KPU RI ya Pak ya. Nah, kalau untuk Waikanan sendiri Pak, ada produk hukumnya nggak sih Pak? Ya, tentunya ada. Kita ada surat keputusan dan SE. Nah, itu merupakan produk hukum KPU Kabupaten Waikanan. Nah, agar teman-teman pemilih tahu nih gimana Pak? Ya, kita ada media sosial ya, tentunya. Di situ ada Instagram, ya, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, ada YouTube. Di situ ada semua. Tinggal kita melihat di situ. Sudah kami berikan di medsos. Iya. Kalau khusus produk hukum sendiri nih Pak, apa aja sih Pak misalkan mau agar masyarakat ini tahu kalau kita tuh punya peraturan gitu. Oh ya, kalau khusus divisi hukum atau kita ada JDIH. Jadi Nah, bisa mengunjungi lamannya, laman JDIH KPU Kabupaten Waikanan. Itu juga tersedia di media sosial. Ada di IG-nya, di Facebook, ada di Twitter dan sebagainya. memang isi JDIH itu apa sih Pak? Itu adalah merupakan regulasi dari KPU RI. KPU RI. Yang memang sudah kita download dan kita upload kembali melalui laman JDIH Kabupaten Waikanan. Nah, itu kan dari KPU RI kita download, kita upload lagi ya Pak. Iya. Nah, kalau untuk produk dari Waikanan sendiri nih Pak, ada nggak Pak? Ya, ada. Yang kita upload itu cuman surat keputusan dan SE. Dan SE. Kalau produk hukumnya itu ada tadi, ada surat keputusan, SE dan berita acara. Itu kan dari Waikanan sendiri ya Iya, Pak, dari bukan Waikanan. dari KPU RI. Bukan. Kalau dari KPU RI mungkin kayak peraturan PKPU. Ya, PKPU. Bapak, seperti yang kita tahu ya Pak ya, sekarang ini kan masyarakat untuk membaca peraturan itu kurang ya Pak minatnya ya Pak. Iya, ya. Nah, strategi KPU Waikanan nih Pak untuk meningkatkan keingintahuan masyarakat tentang hukum itu gimana sih Pak? Iya. Dari KPU Waikanan itu? Ya, tentunya seperti saya bilang tadi, kita akan lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan di media sosial. Nah, ini harapan kita supaya para teman-teman pemilih ini bisa melihat dan bisa juga berdownload di situ. Karena sekarang ini kan media sosial ini lebih utama kayaknya dilihat oleh para teman-teman pemilih, terutama teman-teman pemilih pemula seperti itu. Iya, betul Pak. Apalagi mereka sekarang era gadget ya Pak. Iya, Bangun gadget. tidur Tuh, aja bangun yang tidur dicari aja HP ya, bukan yang lain-lain, HP duluan. Seperti orang itu. tuanya ya, Iya, daripada istrinya kan. HP dulu ya HP Pak. duluan gitu seperti itu. Berarti lebih ke gencar ke sosial media. Iya, ke media sosial. Ini dari staff-staff itu juga jangan pasang Iya status galau dong, terus. betul masuk. Ya, betul itu. Betul ya, Pak, ya? Harus banyak like dong di media sosial kita kan, terutama di laman-laman JDIH kita kan, atau di media sosial yang lain yang diupload oleh Satker KPU Kabupaten Waikanan. Kan kita udah banyak itu. Iya. Jadi emang bantuan dari teman-teman Sekretariat. untuk upload Upload Pak, ya, betul. Terus buat konten yang menarik. Menarik. Agar masyarakat itu tertarik Tertarik. gitu kan untuk membacanya gitu.
Ini salah satu yang viral sekarang TikTok ini kan. Oh. Ini kayaknya TikTok gestur terus. TikTok terus ini kayaknya kawan-kawan skateret ini yang muda-muda ini bisalah melakukan hal itu kan. Nah, TikTok ini kayaknya lebih harus digalakkan karena saya lihat udah banyak sekali Iya. pengguna TikTok ini. Sudah hampir mengalahkan Facebook lah kan, seperti Betul. itu. Bapak juga pengguna Penggemar TikTok. TikTok. Tapi cuman bisa like aja saya. Like aja komen Komen nah, seperti itu. buat konten-konten juga. Belum bisa. Ya. Nanti ini bisa lah Pak, semakin lama. Iya. Betul. Tapi sebenarnya bisa sih, tapi HP-nya kurang mendukung. Nanti Itu perlu HP yang upgrade mendukung. HP yang ini ya, Iya. yang lebih tinggi lagi. Iya benar-benar. Nah Pak, untuk terkait pengawasan nih Pak, tadi kan divisi hukum dan pengawasan itu kan melakukan pengawasan juga. Nah, bukannya sudah ada lembaga pengawasan Pak dari eksternal? Ya, kalau di eksternal itu kan dia seperti Bawaslu ya, dia mengawasi keseluruhan. Iya. Nah, kalau di divisi hukum dan pengawasan KPU ini khususnya internal, kita tekankan internal, Lebih ke internal. terutama kawan-kawan sekretariat. Dan juga nanti kalau kita sudah rekrutmen tenaga badan ad hoc ya, ini kita akan lebih menyebar lagi ke badan ad hoc. Di situ ada kawan-kawan PPK, PPS, dan KPPS. Seperti itu. Pak, saat ini kan tahapan pemilu 2024 kan sudah dimulai ya Pak ya. Nah saat ini divisi hukum dan pengawasan sedang melaksanakan tahapan apa sih Pak? Ya, kita tetap melakukan bedah regulasi BD ya, dan juga pelaporan SPP, dan tidak tinggal juga kita audiensi ya dengan pihak eksternal yang sudah kita lakukan di pemerintahan Kabupaten Makanan. Kita sudah audiensi dengan Bapak Bupati, audiensi dengan Bapak Kejari, Kemenak ya. Ini sudah kita lakukan audiensi, dan kemarin kita juga alhamdulillah dikunjungi oleh Kapolres, dan terakhir kemarin hari ini tadi Dandim. Nah, sebenarnya kita yang mau audiensi ke mereka, tapi mereka mengunjungi kita. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, KPU Kabupaten Waikanan. Luar biasa bagi Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Dan terakhir tadi juga kita ada kunjungan dari Ketua Karang Taruna dan kawan-kawan. Karang Taruna Kabupaten ya? Iya, Kabupaten Waikanan, Bapak Chandra. Oke Bapak, terakhir Ya. nih boleh dong ajak teman-teman pemilih untuk mengunjungi laman JDIH KPU Waikanan. Ya, khusus untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Waikanan boleh mengikuti info atau mengunjungi laman JDIH KPU Kabupaten Waikanan. Baik teman-teman pemilih, sekian ngopi virtual dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, jangan lupa untuk teman-teman pemilih untuk selalu melihat halaman JDIH KPU Waikanan dan mengikuti sosial media KPU Waikanan untuk mengetahui info tentang pemilu dan kepemilihan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan membawa informasi yang bermanfaat untuk teman-teman pemilih. Amin. Baik teman-teman pemilih, sampai jumpa di ngopi virtual selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.